Saya masuk pengantar dulu. Nah, karena pengantar tentu saja kita nggak akan nggak akan yang berat-berat, ini masih pengantar ya. Kita cerita-cerita ringan saja terkait dengan ya perkembangan teknologi sekarang ini gitu ya. Kemudian juga dampak-dampak yang ditimbulkan, gambaran besarnya seperti apa ya. Itu kita akan coba bahas di sini. Oke, apa itu informatika sosial? Nah, tadi saya sudah sampaikan, ada yang menyebut sebagai informatika sosial. Kalau dulu pernah mata kuliahnya namanya komputer dan masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena ternyata penerapan komputer dalam hal ini adalah teknologi informasi, spesifik lagi adalah informatika gitu ya. Itu memiliki implikasi yang luar biasa dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat gitu. Makanya muncul ilmu ini, ilmu informatika sosial. Dan informatika sosial merupakan studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dari komputerisasi, termasuk peran TI dalam perubahan sosial. Nah, ini kan TI ini sudah tidak sekedar menjadi tools yang membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya, tetapi merubah perilaku sosial. Nah, itu. Makanya muncul disiplin ilmu itu. Ya, ada perubahan-perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, penelitian IS di sini bukan information system ya, tapi informatika sosial. Penelitian informatika sosial juga berkonsentrasi pada bagaimana pemanfaatan TI dipengaruhi oleh nilai dan praktek-praktek sosial budaya di sebuah masyarakat. Jadi ini makanya yang dilihat adalah dari sudut pandang praktek-praktek sosial budaya di tengah masyarakat dengan penerapan teknologi informasi ini. Informatika sosial dilandasi oleh cara pandang yang menganggap bahwa ada hubungan yang saling mempengaruhi antara teknologi informasi dan masyarakat. Nah, kalau dulu ada istilah IT as enabler, ya masih ingat ya? Ada IT as enabler dan IT as driver. Ya, itu kan levelnya berbeda. Kalau enabler itu hanya dipandang sebagai tools yang mungkin membantu dalam kehidupan pekerjaan-pekerjaan manusia, membantu mempermudah dalam pekerjaan manusia. Tetapi kalau driver itu sudah menjadi faktor utama di dalam sebuah organisasi. Demikian juga di dalam kehidupan bermasyarakat, ITS driver itu sudah berfungsi. IT ini merupakan pelaku utama dalam kehidupan sosial gitu, ya kan? Faktor utama di dalam kehidupan sosial. IT tidak hanya dipandang sebagai alat bantu untuk memesan tukang ojek, ya, bukan sekedar sebagai alat bantu untuk memesan tukang ojek, tapi itu memiliki aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan sosial secara umum. Termasuk bagaimana tukang ojeknya sendiri bertransformasi dari ojek pangkalan menjadi ojek online misalnya. Nah itu jadi ada hubungan yang saling mempengaruhi antara penerapan teknologi informasi dan masyarakat pemakainya gitu. Nah ini tadi saya sampaikan ya dulu informatika sosial itu kalau zaman saya kuliah di transkrip nilai saya itu ada mata kuliah namanya komputer dan masyarakat ya, dulu itu mengacu di Amerika Utara ya dulu ketika penerapan komputer sudah luar biasa ya, muncul revolusi industri ketiga gitu ya. Nah maka mulai muncul disiplin-disiplin ilmu yang melihat aspek-aspek penerapan TI terhadap masyarakat. Makanya ada penelitian informatika sosial yang menyebut bidang ilmunya sebagai computer and society atau komputer dan masyarakat. Kemudian ada social impact of computing, ada yang menyebut seperti itu juga, atau dampak sosial dari adanya komutasi. Kemudian social issue of computing, ya, isu-isu sosial karena komutasi.
Nah, ada juga social analysis of computing, analisis sosial di dalam komputasi gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bidang-bidang ilmu atau keyword-keyword yang mungkin sering kita dengarkan, yang mana itu semua terkait dengan apa yang disebut dengan nama informatika sosial tadi. Kemudian ada behavioral information system. Nah, tentu tidak dilepaskan dari sistem informasi, ya, karena penerapan IT ini kan sebagian besar dari sisi aspek sistem informasi ya dalam penerapan teknologi informasi ini. Maka perilaku sistem informasi dan lingkungannya itu bagaimana? Ada behavioral information system. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Munculnya informatika sosial juga tidak terlepas dari revolusi industri ya, kejadian-kejadian revolusi industri. Nah, kalau tadi kita sampaikan bahwa informatika sosial itu muncul setelah ada revolusi industri yang ketiga, begitu kan, di mana komputer mulai muncul dan mulai menguasai dalam berbagai sisi kehidupan industri terutama. Nah, lalu muncul dampak-dampak adanya penerapan industri komputer itu kepada masyarakat. Nah, muncullah ilmu yang disebut dengan nama Computer and Society atau komputer dan masyarakat tadi. Nah, itulah cikal bakal dari disiplin ilmu informatika sosial ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari sejarah kan saat ini kita sudah masuk di revolusi industri 4.0 ya. Bahkan ada yang menyebut mulai ke 5.0 gitu. Nah, kalau kita lihat dari 1784 ini revolusi industri yang pertama ketika muncul industri tenaga uap gitu, industri mekanik tenaga uap gitu ya. Nah, di sini apa istilahnya mulai muncul kapal-kapal uap zaman dulu ya, yang mempercepat perjalanan atau perjalanan kapal dalam mengarungi dari pulau ke pulau gitu. Kalau pakai kapal dengan tenaga angin, nah itu bisa berhari-hari atau berbulan-bulan, tetapi dengan munculnya kapal bertenaga uap, nah revolusinya kan awalnya di itu, yang paling kelihatan itu adalah di industri perkapalan kalau tenaga uap dulu. Lalu muncul kereta api uap ya, lebih ke untuk transportasi begitu. Nah, disitulah revolusi industri 10 terjadi. Nah, kemudian hampir 100 tahun berikutnya baru muncul industri 2.0. Nah, di sini ditandai dengan munculnya energi listrik ya. Nah, kenapa dikatakan revolusi industri ya? Energi listrik ini merubah banyak hal dalam kehidupan umat manusia, tidak hanya perilaku tidak hanya membantu melakukan penerangan misalnya, tetapi juga banyak aspek yang berubah dengan munculnya teknologi listrik terkait dengan perilaku masyarakatnya. Nah, makanya dikatakan revolusi industri yang kedua. Nah, revolusi industri 3 ini kan sejak munculnya komputer ya, itu. Nah, kemudian revolusi industri 4 itu sejak munculnya internet. Nah, makanya di situ dikatakan sejak mulai muncul kehidupan di dunia maya. Ya, itu maka dikatakan revolusi industri 4. Ya, sistem fisik maya, internet dan jaringan. Sistem fisik artinya maya di situ karena realnya sebenarnya ada. Hanya tidak bertatap muka langsung sehingga dikatakan dunianya adalah dunia maya gitu. Tapi sebenarnya physically ada gitu ya. Nah, itu muncul revolusi industri yang keempat tadi. Oke. Nah, teman-teman yang belum mau menyampaikan usulan atau apapun, mungkin bisa mute dulu ya, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Nah,
Itu kemunculan teknologi informasi dalam kaitannya dengan perkembangan revolusi industri. Gitu. Nah, munculnya industri 4.0 menyebabkan era yang disebut dengan nama disrupsi. Nah, maka banyak yang menyebut bahwa saat ini adalah era disrupsi informasi, gitu ya. Disrupsi itu sebenarnya apa? Disrupsi itu sebenarnya kalau melihat definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah tercerabut dari akarnya, tercabut dari akarnya. Jadi era disrupsi itu menyebabkan perubahan yang besar dalam perilaku, dalam kehidupan, dan budaya manusia. Betul-betul ada perubahan perilaku, ada perubahan budaya. Di mana dulu kalau orang pengen nonton film harus datang ke gedung bioskop. Gitu ya, harus datang ke gedung bioskop rame-rame untuk nonton film. Nah, kemudian mulai muncul home theater, orang bisa nonton cukup di rumah. Bisa nonton di rumah seperti di gedung bioskop. Tetapi tidak cukup di rumah. Akhirnya kita bisa menonton film di mana saja kita mau, gitu kan. Mau di kamar mandi, mau di kamar tidur, mau dimanapun. Orang sekarang sambil pegang HP nonton film. Gitu. Jadi ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku di situ. Makanya dikatakan disrupsi. Ya. Tercabut dari akarnya, betul-betul secara drastis terjadi perubahan perilaku dalam kehidupan manusia. Mau beli baju, ya harus datang ke mall kalau dulu kan. Harus datang ke mall. Tapi sekarang segala sesuatu sudah ada di satu perangkat yang tipis ini. Mall ada, gitu ya. Mau pom bensin, nah Pertamina juga sudah meluncurkan apa tuh, halo berapa itu ya. Jadi kalau kita kehabisan bensin di tengah jalan, tinggal kita kontak nomor halo Pertamina itu, nanti sudah ada yang datang ngantar bensin. Nah, pom bensin juga ada gitu. Mobil transportasi ada di perangkat kita yang tipis ini. Ya, minimarket, supermarket ada. Kantor juga sekarang pindah di HP gitu. Artinya kita memantau pekerjaan-pekerjaan kantor juga bisa dari HP. Gitu. Nah, semakin drastis lagi dengan era saat ini, pandemi betul-betul merubah tatanan baru. Nah, ini juga kalau kita sebut disrupsi memang pas banget di era semacam ini. Nah, ini adalah betul-betul tatanan baru kehidupan manusia yang betul-betul berbeda dari yang selama ini sudah terjadi dengan pandemi seperti ini. Sebelum pandemi, apa orang terbayang toh kuliah dari rumah masing-masing semacam ini? Kan ya sebenarnya bisa pakai telekomunikasi, tapi kan orang masih takut melakukan karena iya kalau apa namanya hasilnya baik, iya kalau apa namanya itu tuh secara formal diakui gitu. Tapi sekarang mau nggak mau itulah yang terjadi gitu. Ya setelah pandemi ini kan. Nah, itu contoh dari yang disebut dengan nama disrupsi. Memang ada sisi-sisi positif, memang ada sisi-sisi negatif, jelas itu. Ya. Nah, ini hanya sedikit membayangkan mungkin kita masa kecil dulu ya. Ini makanya ini saya pertemuan pertama ini sebagai introduction ya, setidaknya memberikan gambaran ke kita apa yang telah terjadi akhir-akhir ini gitu kan. Nah, dulu masa kecil kita sukanya main ketapel gitu. Saya nggak tahu kalau Anda yang masih yang zaman now gitu ya. Ada yang suka main ketapel apa enggak. Tapi sekarang main ketapelnya cukup di HP aja. Untuk membidik orang, membidik burung, membidik apa begitu ya, cukup pakai HP aja. Dulu main kelereng, ya harus kumpul dengan teman-teman, ya sekarang main kelerengnya bisa di HP. Tapi ini bukan kelereng, ini Mobile Legends ya gambarnya. Nah dulu apa namanya, cari ojek harus datang ke pangkalan ojek gitu ya. Bahkan belum lama kalau ini terjadi kan, Gojek itu kan rame ya setelah era-era 2000 berapa ya 2016 mungkin ya 2016 2017
Nah, belum lama gitu kan. Nah, sekarang kita cukup pantau dari rumah masing-masing. Ada perubahan perilaku yang mungkin orang-orang zaman sekarang nggak tahu gitu. Kalau dulu ada model mainan kelereng gitu, ya, ada model mainan ketapel gitu ya. Saya nggak tahu apakah anaknya Bapak Ibu masih dikasih mainan ketapel gitu. Nah, artinya ada perubahan, betul-betul perubahan perilaku yang merubah cara hidup masyarakat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara teknologi, ini kan dua sisi mata pisau ya, dua sisi mata pisau. Memang teknologi itu seperti pisau, mau digunakan untuk memasak sayur bisa ya, memasak nasi, memasak sayur, kemudian motong buah-buahan, kemudian membuat kerajinan tangan dengan bambu bisa ya, memang itulah fungsi pisau yang sebenarnya gitu ya. Tetapi pisau juga bisa melukai orang gitu kan, melukai orang ya. Artinya ada sisi-sisi positif di mana ketika tools itu digunakan sebagaimana mestinya, tetapi jika tools itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, ada aspek-aspek negatif. Ini melukai orang ini kan bukan tujuan utama dari dibuatnya pisau gitu, karena ini pisau dapur ya. Pisau dapur ya tentu saja untuk dapur gitu. Tapi bisa digunakan untuk hal-hal lain yang di luar peruntukan yang seharusnya gitu. Nih, ini ya, kita ini cerita yang ngobrol yang ringan-ringan dulu ya. Nah, dampak positif ya sudahlah, ini jelas ini ya, dampak positif TIK ya untuk media komunikasi. Seperti contohnya saat ini dampak positif. Kita kuliah dengan jarak jauh semacam ini ya. Ada yang di Salatiga, ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta Utara, ada yang saya nggak tahu ada yang di luar Jawa nggak ini. Sepertinya tidak ada ya. Jakarta semua ya. Jakarta Jabodetabek lah gitu paling tidak ya. Nah, ini adalah salah satu dampak positif TIK pasti. Saya nggak perlu cerita banyak, ini teman-teman pasti sudah sangat paham gitu ya. Kemudian, nah ini contoh anak-anak kita kalau pusing ngerjain PR yang sudah Mbah Google jawabnya gitu. Karena internet merupakan sumber ilmu yang tidak terbatas gitu ya. Perpustakaan terbesar dalam kehidupan kita gitu. Library, the biggest library itu ya internet gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara dampak positif. Tentu nggak ada habis-habisnya kalau kita bicara dampak positif. Sosial media juga sebenarnya diciptakan untuk media sosialisasi kan dengan teman-teman di sekitar kita gitu, dengan orang-orang yang kita kenal gitu, atau dengan untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman yang tidak terjangkau secara ruang dan waktu gitu. Nah, itu fungsi media sosial. Sebenarnya kan positif sekali. Kita bisa menjalin dengan teman-teman yang sudah puluhan tahun tidak ketemu ya. Makanya ada grup alumni SD, alumni SMP, alumni SMA dan seterusnya ya. Nah, itu. Ya. Saya pikir kalau kita bicara dampak positif nggak ada habis-habisnya lah. Teman-teman pasti sudah paham ya. Bicara manfaat TIK itu sudah pasti nggak ada habis-habisnya. Karena dia betul-betul tools yang membantu, mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Ya, Traveloka, mohon maaf ini menyebut merek, kita mau kemana-mana tinggal pencet tombol gitu ya. Kita mau liburan ke Bali atau mau kemana juga tinggal pesen tiket dan sebagainya dari tombol gitu. Ya. Mau belanja dengan Tokopedia, mau nonton bioskop ada XX1, ya, mau pijat pun ada Go Message gitu. Nggak tahu ini masih jalan bagus apa enggak nih aplikasi Go Message ini. Jadi mau pijat pun ada, mau cari pembantu yang bantu rumah pun ada. Ya, Googlin kalau nggak salah ya, atau apa itu, ada banyak sekali aplikasi. Artinya kalau kita bicara dampak positif itu ya banyak sekali. Teman-teman pasti lebih paham tentang itu, gitu kan? Nah, tapi kita juga harus melihat dampak-dampak negatifnya kan, seperti itu.
dampak negatif yang paling terasa itu kan yang pertama ketergantungan. Ketergantungan terhadap penggunaan perangkat teknologi informasi. Ya, kenapa? Karena media komputer itu memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Artinya pengguna itu pengen apa, itu perangkat ada gitu loh. Perangkat bisa merespon itu gitu. Mau apa? Nonton film, cari bahan kuliah, cari tugas-tugas kuliah, mau belanja, mau apa? Ada. Karena dia atraktif, sehingga seringkali pengguna menemukan dunianya sendiri dan membuat dia nyaman dengan memegang perangkat itu. Makanya, nah kenyamanan itulah yang membuat kita kadang sulit melepaskan diri, akhirnya ketergantungan. Ya udahlah, kita cerita bangun tidur yang dicari pertama apa gitu kan. Mungkin 70% orang akan menjawab HP gitu. Nah, syukur-syukur kalau bangun tidur yang dicari apa? Alkitab atau Al-Quran atau kitab suci. Wah, itu luar biasa. Nasi goreng, Pak. Nah, itu bisa melepaskan diri dari ketergantungan TIK berarti ya. Oke, nah artinya memang perangkat itu memberikan apa istilahnya? Atraktif kalau istilahnya ya. Secara atraktif membuat user itu merasa nyaman sehingga akhirnya jadinya tuh ketergantungan. Gitu. Ya, ya itu pasti teman-teman mau bilang apa ya pasti pernah merasakan ini. Ya kecuali ada memang orang-orang yang betul-betul menghindari HP itu ada. Nggak usah jauh-jauh. Contoh saya ibu saya sendiri ya, orang tua ibu saya. Kalau bapak masih suka mainan HP. Kalau ibu tuh udah sama sekali istilahnya kok nggak tertarik sama sekali gitu ya. Ada masih ada orang-orang seperti itu ya, karena dia merasa mungkin istilahnya tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan gitu ya. Dia tinggal menikmati apa namanya dunianya sendiri dengan masak dengan dan sebagainya, bersih-bersih dan sebagainya, sehingga tidak tertarik untuk menyentuh perangkat itu, apalagi ketergantungan. Nah itu karena memang dunia. Nah, nanti saya akan bicara tentang perbedaan generasi, ya, perbedaan gen itu ada juga. Jadi ya itu memang dunia ibu saya memang seperti itu. Gitu. Artinya ada yang apa namanya sama sekali tidak memiliki ketergantungan dengan perangkat TIK di era sekarang juga ada, ya walaupun prosentasenya mungkin tidak terlalu besar. Nah, itu ketergantungan itu yang pertama. Apalagi anak-anak ya, anak-anak itu susah sekali kalau sudah bicara ini. Yang kedua adalah kekerasan. Di dalam internet maupun permainan komputer terdapat banyak sekali konten kekerasan ya, pasti itu ya. Walaupun YouTube sudah membuat apa istilahnya YouTube for Kids gitu. Tapi anak-anak kita juga pinter-pinter, dia nggak mau mencet YouTube for Kids ya, maunya YouTube yang konvensional untuk orang tua kadang-kadang seperti karena lebih variasi, dia bisa nyari lagu-lagu kan juga bisa banyak tidak hanya lagu anak saja, dia pengen mungkin mengeksplor lagu-lagu yang lain. Nah pada akhirnya menemukanlah konten-konten yang mungkin dalam tanda kutip berbau kekerasan. Itu yang negatif. Nah studi-studi eksperimental menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara permainan komputer dengan tingkat kejahatan di kalangan anak muda. Ada riset yang menyatakan ada korelasi positif antara tingkat seringnya permainan komputer dengan kejahatan di kalangan anak muda. Khususnya permainan-permainan komputer yang memuat unsur kekerasan. Nah, ini hati-hati. Memang kadang-kadang lihat anak-anak main komputer, main game itu kok di sini kok tembak-tembakan teman-teman gitu ya. Apalagi apa tuh ya? GTA apa itu ya, saya pernah lihat tuh lagi kok nendi kok isinya teman-teman gitu ya, bahkan dia bisa melakukan mohon maaf strategi untuk bagaimana mencuri sesuatu atau bagaimana mengambil sesuatu milik orang lain. Nah ini kan bahaya sekali gitu. Nah ada studi yang menyatakan memang ada korelasinya semacam itu ya.
Karena ada studi juga yang mengatakan game yang dimainkan di komputer memiliki sifat menghancurkan yang lebih besar dibandingkan dengan kekerasan yang ada di level televisi atau kehidupan nyata sekalipun. Bahkan kekerasan yang ditampilkan di TV, karena TV kan sudah terfilter ya. TV itu sudah terfilter oleh KPI ya, Komite Penyiaran Indonesia gitu ya. Bahkan dalam kehidupan nyata sekalipun, karena kehidupan nyata juga orang menjumpai kekerasan kan jarang gitu. Artinya sesekali ada kekerasan tapi kan tidak semua orang lihat. Nah ini di YouTube ini atau di perangkat TIK ini kekerasan model apapun kadang-kadang tidak terfilter gitu. Ya YouTube masih inilah sekarang memang ada filter-filternya semacam itu. Tapi tetap aja ada yang lolos yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi kadang-kadang semacam itu ya. Itu. Nah, ini juga ngeri yang ini. Artinya dampak antisosial. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar bahwa COVID ini antisosial ya. COVID-19 ini kan antisosial. Artinya dia nggak suka orang berkerumun gitu kan. Dia nggak suka orang berjabat tangan. Artinya antisosial sifatnya. Jadi, nah ini hati-hati karena tools TIK, perangkat-perangkat TIK ini juga ada aspek-aspek antisosial, menimbulkan antisosial di dalamnya. Ada antisosial behavior. Pengguna komputer berkurang tingkat kepeduliannya terhadap lingkungan sosial dan cenderung mengutamakan komputer. Cenderung ya, tidak selalu memang. Cenderung dikatakan seperti itu. Pengguna komputer tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Satu-satunya yang menarik perhatiannya hanyalah komputer saja. Ya, kalau teman-teman mengakui pasti pernah lah merasakan seperti ini. Kita sedang asik di depan komputer gitu ya, perhatian kita fokus. Tiba-tiba di belakang istri manggil, "Pah, makan dulu, Pah." Musik. Anaknya ngajak main, "Pah, ini apa, Pah?" Musik. Nanti. Baru kemudian mati lampu ya sudah, mau nggak mau. Artinya ya kita sendiri juga sadar nggak sadar kadang-kadang seperti itu. Terlalu terpaku dengan apa yang di depan komputer. Ya, setelah itu baru sadar, oh iya ya. Ini mau anak ngajak main aja kok kita istilahnya kalau orang Jawa bilang disingkang-singkang gitu. Singkang-singkang itu apa ya? Ditolak-tolak gitu ya. Kasihan gitu. Nah, kadang setelah selesai baru kita sadar gitu. Nah, karena apa? Memang ada ini secara psikologis antisosial gitu. Ada aspek-aspek antisosial kalau kita nggak hati-hati. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi orang akan menjadi lebih jarang berinteraksi dengan lingkungannya sehingga kemampuan interpersonal dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal. Ini hati-hati. Apalagi untuk anak-anak kita yang masih dalam masa pertumbuhan dan perlu diperkenalkan sosial ya. Hati-hati jangan terlalu. Ya, tapi itu memang nggak mudah gitu karena apalagi di era pandemi seperti ini, semua orang harus di rumah. Apalagi yang dilakukan kalau nggak nonton TV, main HP ya dan sebagainya ya. Yang namanya harus di rumah kan pasti cari hiburan gitu. Ya, tapi artinya sudah di warning bahwa ada aspek itu. Gitu. Nah, bila hal tersebut tidak ditanggulangi akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Manusia lama-kelamaan akan sangat individualis dan tidak akan ada lagi interaksi ataupun sosialisasi. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Tapi secara teori, memang kalau nggak ditangani ya dia akan menjadi sangat individualis, ya, dan tidak akan terjadi interaksi ataupun sosialisasi. Ini kan bahaya, gitu, ya. Yang ringan-ringan lagi dampak negatif bagi pendidikan, malas belajar dan mengerjakan tugas. Ya benar juga sih kalau dipikir-pikir. Ya karena dia masuk e-learning, pegang komputer. Saya kadang-kadang mengamati anak saya sendiri. Nanti 5 menit dia pegang e-learningnya, Moodle-nya ya, atau Google Classroom gitu. Yang 15 menit lihat YouTube gitu kan. Jadi ya gimana lagi ya. Itu yang harus kita sadari dan harus mengantisipasi gitu ya. Nah,
Seseorang, terutama anak-anak yang terbiasa menggunakan komputer, cenderung menjadi malas karena mereka menjadi lebih tertarik untuk bermain daripada mengerjakan tugas atau belajar. Oke. Nah, ada perubahan dampak lagi seperti perubahan tulisan tangan. Mungkin ini teman-teman juga menyadari. Saya sendiri menyadari ya. Perasaan tuh dulu tulisanku yo apik gitu loh. Kalau nulis ya bisa rapi gitu. Tapi sekarang coba nulis manual gitu. Kok dari tulisannya eker-ekeran gitu ya. Kadang-kadang kita sendiri juga menyadari itu. Karena kita pengen cepat kalau nulis. Tulisanku udah elek saiki ya. Itu yang orang dewasa, apalagi anak-anak gitu ya. Dengan kemudahan dan kepraktisan yang diberikan oleh komputer membuat seseorang cenderung lebih memilih mengetik daripada harus menulis secara manual. Apalagi mengetik kan bisa copy paste gitu ya. Kalau manual kan nggak bisa gitu. Akibatnya lama-kelamaan seseorang akan mengalami perubahan tulisan dari yang dulunya rapi sampai akhirnya menjadi tulisan ini benar, ini saya sadari kalau ini. Saya sendiri menyadari. Kok nulis lagi kok elek gitu loh ya. Mau rapi gitu kayak harus pelan-pelan gitu. Ya kita nggak sabar kadang nulis pelan-pelan gitu. Karena biasanya ngetik lebih cepat gitu. Nah, itu hati-hati. Nah, ada riset di Jepang ya, terjadi pada generasi muda di Jepang yang tidak bisa lagi menulis huruf kanji. Nah, ini ada riset di Jepang yang generasi mudanya sudah mulai mulai meninggalkan huruf kanji, menulis huruf kanji. Karena dia tetap menggunakan huruf kanji, tetapi kan dengan keyboard gitu, dengan tools-tools yang ada di keyboard. Kalau menulisnya harus dari kiri dulu atau dari kanan dulu, misalkan menulis huruf kanji kan, ini coretannya dari arah mana dan sebagainya kan harus berlatih gitu ya. Nah, orang sudah mulai terbiasa dengan keyboard. Lebih terbiasa dengan keyboard sehingga huruf kanjinya ini jadi dalam tanda kutip agak terlupakan. Gitu. Nah, ini dampak-dampak negatif yang lain lah ya, yang dari berita-berita yang ringan-ringan gitu. Sibuk main gadget ancam keharmonisan rumah tangga. Ya, bisa jadi gitu kan. Her, dengerin Her. Kalau pepatah mengatakan ya, istilahnya perangkat-perangkat semacam ini mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat, kan seperti itu. Seringkali dibilang seperti itu. Mendekatkan yang jauh dari dekat. Tapi yang di dekat ini ya malah sibuk dengan komunikasi masing-masing kan ke orang lain gitu. Ya, masa kalau saling berkomunikasi ini WA-WA-an lewat komunikasi gitu. Lewat HP-nya masing-masing gitu kan enggak ya. Ini pasti dengan yang lain, ini pasti dengan yang lain gitu. Nah, makanya dikatakan bahkan mengancam keharmonisan rumah tangga gitu. Nah, ini juga salah satu efek negatif ya, cyberbullying ya. Ada artis yang bunuh diri karena dibully. Kadang-kadang ini kan apalagi netizen Indonesia ini kan luar biasa, kalau bully itu luar biasa ya. Kadang-kadang institusi nggak masalah. Ketika tim badminton Indonesia disuruh pulang dari Inggris, wow, World Badminton Federation WBF ya, diserang habis-habis, dibully habis-habisan sama netizen Indonesia gitu. Tapi itu institusi, no problem. Tapi kalau orang, nah itu yang bahaya. Cyberbullying banyak yang menyebabkan kematian karena yang secara psikologis yang dibully itu nggak kuat gitu kan. Ini contoh terjadi di Korea ini. Di Indonesia pun banyak kasus semacam itu. Kalau kita mau browser cyberbullying itu memang ngeri gitu ya. Kadang-kadang dampaknya tanpa kita sadari. Kalau dulu orang bully kan harus ketemu di sekolahan gitu ya, dibully, kamu gini-gini. Nah, sekarang tinggal pencet-pencet jari udah jadi bully orang kan. Banyak lagi yang bully itu kan secara psikologis membuat psikologinya drop ya, mentalnya down ya. Dan akhirnya bahkan sampai bunuh diri gitu.
Kecanduan game online, puluhan pelajar diobati di rumah sakit jiwa Solo. Ini juga real ini ya. Ini real, artinya memang banyak ya pasien-pasien di rumah sakit jiwa di Solo nih contohnya, rumah RSJ Dr. Arif Saifuddin ya. Nah, ini juga. Medi itu Pak pasiennya Pak. Nah ini, jadi hati-hati ya kita waspada lah gitu. Jangan sampai anak-anak kita semacam itu. Anak-anak saya juga main game, ya. Tapi ya gimana cara kita membatasi lah supaya tidak kecanduan. Kalau sudah kecanduan itu memang dampaknya bisa bahaya. Gitu. Nah ini juga cyber crime ini ya, modus pembajak email kuras miliaran rupiah di Indonesia. Nah pembajak email nih. Nah, ini apa ini? Jadi permintaan ini ya. Nah, ini sering terjadi ini juga. Saya korbannya Pak itu, Pak. Waduh. Nah, ini. Email saya dibajak kemarin. Oh lah. Akhirnya dipakai orang untuk berbuat sesuatu gitu ya. Misalnya YouTube saya langsung di-banned Pak sama. Oh, karena emailnya dibajak. Langsung nggak bisa. Sama sekali langsung semua konten-konten saya, waduh. Kalau subscribernya udah banyak tuh. Tidak ketemu, ya tidak bisa kembali, Mas. Nggak bisa kembali, Pak. Ya. Sama sekali nggak bisa kembali. Nah, itulah. Nah, itu dampak negatif yang juga harus kita hati-hati, harus kita antisipasi gitu. Karena kadang-kadang kita hati-hati aja masih kena aja gitu ya. Nah, kadang-kadang loh ya, memang ada yang membobol benar-benar pakai algoritma tertentu yang melakukan hacking dan cracking gitu ya, hacker dan cracker menggunakan algoritma tertentu untuk membobol itu. Tapi banyak yang hanya karena kecerobohan kita juga banyak gitu. Kecerobohan itu dalam arti, nah adik saya aja kemarin barusan kena juga, karena jadi dia di ceritanya itu dia di WA oleh apa namanya, katanya Indomaret atau Alfamart gitu ya. Dia salah ngirim pembelian apa gitu, kode apa dikirimkan ke adik saya itu. Nah kemudian adik saya disuruh tolong Mbak di screenshot dikirim lagi ke kami. Nah, dia niat baik kan, screenshot kirim lagi ke dia. Nggak taunya tiba-tiba kok akun WA-nya diretas. Ternyata modus-modus semacam itu pembelian voucher game online katanya gitu. Nah modus-modus semacam itu banyak dilakukan dan kita nggak sadar kadang-kadang. Makanya harus ekstra hati-hati ya. Nah seperti itu. Kadang-kadang seperti hal-hal sederhana tetapi kita jadi masuk dalam perangkap itu. Nah nanti mungkin setelah ini teman-teman bisa sharing lah kejadian-kejadian atau apapun yang teman-teman pernah alami ya terkait dengan pemanfaatan TIK ini dari positif maupun negatifnya. Saya curiganya sama Koir Pak kemarin malah. Pernah tukar-tukaran password ya mungkin ya? Enggak, tukar-tukaran semua Pak sama dia itu. Nah itu, tolong diabsenkan ya tukaran password. Saya selidikin malah dari Iran Pak yang aja. Ongkosnya ke sana jauh Pak, jadi mahal, biarin lah, ikhlasin aja. Iya. Adik saya kemarin juga sepertinya dari Thailand, jadi memang banyak yang karena bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa Thailand gitu ya. Nah, ada tantangan lagi di samping dampak-dampak negatif yang mungkin teman-teman mungkin ada yang sudah merasakan gitu ya tadi dari berbagai yang disampaikan. Nah, ini ada tantangan perbedaan generasi di dalam kehidupan kita saat ini. Gitu. Jadi kalau menurut William Strauss itu orang-orang yang hidup saat ini, yang berada di bumi saat ini itu terdiri dari 4 generasi. Yang masing-masing generasi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Gitu. Ya, yang pertama adalah generasi baby boomer. Nah, baby boomer ini lahir kalau menurut William Strauss ya, itu dia lahir di tahun 44 sampai 64. Ini termasuk generasi baby boomer istilahnya. Nggak tahu kenapa dia menyebut baby boomer ya, karena mungkin ini ada generasi yang lahir paling duluan di era sekarang ini. Atau bahkan kurang dari 1940 yang
menurut William Strauss, prediksinya William Strauss itu ya maksimal kelahiran tahun 40-an lah yang ada sekarang ini. Jarang yang kelahiran tahun 30-an. Kecuali yang benar-benar kalau dia lahir, kalau saat ini dia berumur 100 tahun, berarti dia lahir tahun 1920 ya. Nah, 22 ya. Itu 100 tahun. Usia-usia 100 tahun. Tapi kan bisa dihitung orang-orang yang berusia 100 tahun di Indonesia mungkin saat ini. Ya, mungkin masih bisa dihitung lah. Seperti itu. Tapi ya itu termasuk generasi-generasi baby boomer katakanlah. Nah, setelah baby boomer ada generasi X, Gen X. Nah, saya ini termasuk Gen X istilahnya. Karena lahir antara tahun 65 sampai 79. 65 sampai 79 termasuk Gen X gitu. Ya. Kemudian di bawah saya itu ada generasi milenial yang lahir tahun 1980-an sampai tahun 1994. Gitu. Nah, kemudian setelah milenial ada Gen Z. Nah, saat ini generasi-generasi yang saat ini masuk dikategorikan generasi Gen Z. Itu generasi saat ini ya istilahnya ya. 1995 sampai saat ini. Nggak tahu nanti setelah Gen Z ini akan muncul gen apa lagi gitu. Gen aja, Pak. Gen aja mana? Nah, ini sekedar ilustrasi nih, ilustrasi saya ini ya. Wah, ganteng banget itu. masih sedikit agak culun ini. Ini mungkin foto tahun berapa ya? Mungkin 5 tahun lalu lah. Nah, ini kan masih ada semua gitu ya. Orang-orang yang masih ada semua itu rata-rata terwakilinya seperti ini. Bapak saya itu lahir tahun 48 gitu ya. Dia termasuk generasi baby boomer istilahnya. Beliau kelahiran 48 gitu. Nah, saya, istri saya, adik saya, suaminya adik saya itu termasuk Gen X. Ya. Anak-anak saya itu Gen Z. Karena kelahiran tahun 95 sampai sekarang, ada yang tahun 2000 gitu ya, 2002. Ini anak saya yang tertua ini lahir tahun 2002. Kalau anak yang X yang nomor 2 ini lahir tahun 2007. Jadi, nah ini disebut Gen Z istilahnya. Nah, tetapi menurut perbedaan gen inilah yang kadang-kadang membuat perbedaan cara pandang terhadap pemanfaatan teknologi. Ada cara pandang terhadap pemanfaatan teknologi. Kalau orang zaman sekarang, apalagi anak-anak Gen Z gitu ya, ya pegang komputer dalam durasi 1 jam, 2 jam itu masih wajar menurut mereka. Tapi menurut bapak saya, anakmu kayak dengar komputer ngasih berjam-jam ngono piye misalnya. Ya mungkin bagi si Gen Z ini hal yang biasa. Tapi bagi Gen baby boomer akan melihat itu nggak wajar gitu. Nah, itu salah satu contoh perbedaan cara pandang di dalam penerapan teknologi ini. Ya, itu satu tantangan tersendiri. Karena perbedaan gen ini kalau kita nggak tangani dengan baik, bisa terjadi perpecahan di dalam keluarga kalau kita nggak manage dengan baik. Perbedaan cara pandang. Gitu. Kadang-kadang orang tua kita kurang begitu memahami kenapa toh kok orang lama di depan komputer dan sebagainya. Sementara bagi generasi yang lain itu adalah hal biasa. Nah, harus di-manage dengan baik. Nah, kalau dilihat menurut William Strauss itu ada perbedaan-perbedaan semacam ini. Memang ada plus minusnya setiap generasi gitu. Nah, baby boomer itu katanya berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, anti pemerintah. Nah, kebanyakan anti pemerintah ya. Ya ini William Strauss yang mengatakan ya. Tapi kok kebetulan bapak saya juga agak bukan anti pemerintah sih, tapi sering kritik gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol. Ya ini kalau saya enggak. Jadi ada perbedaan cara pandang juga gitu. Nah, generasi X dia katanya individualis, luas, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Karena generasi X ini kan orang-orang yang memang saat ini sudah bekerja secara
dalam tanda kutip matang ya. Matang itu artinya dia matang menjalani pekerjaannya. Nah, generasi Y milenial berorientasi terhadap kesuksesan karena dia memiliki gambaran-gambaran tentang kesuksesan di eranya dia. Wah, ini sukses ya, Raffi Ahmad ini hebat ya, ini hebat ya. Jadi dia ada haus tentang ini, berorientasi terhadap kesuksesan. Haus perhatian tetapi sayangnya, ya. Tapi toleran. Orang-orang generasi Y ini dikatakan dia lebih toleran, kompetitif dan haus perhatian, ya. Nah, mungkin tidak sepenuhnya, tapi ini kan hasil riset ya. Hasil riset itu artinya dari sekian responden, mungkin sekian ribu responden yang mereka jadikan objek riset, hasilnya semacam ini. Nah, generasi Z atau Gen Z memang ada plusnya, menghargai keberagaman, mengendaki perubahan sosial, suka berbagi dan berorientasi target dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya memang masing-masing generasi itu ada plus minusnya pasti ya, ada plus minusnya. Tetapi tantangan kita adalah bagaimana menjembatani ini perbedaan cara pandang itu antar lintas generasi itu. Gitu. Ya, kurang lebih semacam itu. Nah, kalau dari sisi penduduk Indonesia gitu ya. Nah, penduduk Indonesia itu saat ini populasi Gen Z lah yang mendominasi. Dikatakan Gen Z ini ada 31% lebih. Ya, baby boomer 13%, kemudian Gen X 17%, Gen Y 26%, Gen Z lah yang mendominasi komposisi penduduk di Indonesia. Nah, makanya ya bisa kita pahami perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, kemudian komposisi penduduk juga adalah sebagian besar adalah generasi-generasi produktif terhadap teknologi gitu ya, produktif terhadap teknologi gitu ya, mengadopsi teknologi. Nah, makanya inilah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau istilahnya generasi produktifnya banyak gitu ya, istilahnya semacam itu. Oke. Generasi Z itu kan tadi lahir dari tahun 1995 ya. Kan dia lahir itu bersamaan dengan kelahiran berbagai macam tools TIK gitu. Kalau dia lahir tahun 1995, kita lihat sudah mulai ini kan, 1995 itu sudah mulai muncul penggunaan internet itu. Internet sudah mulai digunakan, walaupun belum sepesat sekarang. Mungkin dulu orang baru mengenal mail Yahoo gitu-gitu ya, mungkin awal-awalnya ya. Tapi internet baru sudah mulai digunakan. Nah, 2004 mulai muncul game yang cukup mendominasi anak-anak muda dan remaja, Warcraft misalnya gitu. Zaman dulu ya. Kemudian Facebook lahir 2005, Google 2006, YouTube 2007. Terus beruntun lahir aplikasi-aplikasi yang dalam tanda kutip meracuni anak-anak muda, bukan meracuni dalam hal selalu negatif, bukan ya, tapi istilahnya anak-anak muda dicekoi dengan tools-tools yang hampir setiap tahun muncul, lahir dan ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gitu. Ya, ada mulai iPad ya 2010 gitu. Kemudian bermunculan aplikasi-aplikasi yang lain di Indonesia juga mulai berkembang. Tadi banyak sekali tools yang lahir akhir-akhir ini gitu ya. Nah, itu mendominasi behavior dari generasi-generasi yang lahir di era-era generasi Z itu. Sehingga mereka memang bisa dikatakan generasi yang lahir berdampingan dengan teknologi. Begitu lahir ceprot sudah di sampingnya ada HP gitu. Istilahnya kan seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi memang ada plus minusnya, tadi saya sampaikan ada plus minusnya Gen Z ini terhadap
ada penguasaan teknologi, positifnya ya. Dia terbiasa berpikir multitasking, ya multitasking orang sambil komputer, telinganya dengerin musik, juga nonton film gitu ya sambil main ini kadang-kadang dia multitasking gitu. Nah, pola pikirnya global pasti karena dengan satu perangkat dia bisa mengetahui perkembangan dunia global gitu ya. Kemudian bersikap terbuka, rasa toleransinya lebih tinggi karena tadi global dan keterbukaan dia memiliki rasa toleransi yang lebih tinggi. Nah, tetapi negatifnya adalah digital native. Dia bisa mengarah ke kecanduan. Kalau kita nggak hati-hati tadi dikatakan bisa mengarah ke kecanduan. Yang kedua, kurang fokus. Kemudian cepat bosan. Tadi dikatakan buka komputer, tujuannya mau ngerjain tugas, memang dibuka Evlen-nya, tapi hanya dibuka 5 menit, 10 menit, habis itu buka yang lain. Nah, maunya serba instan. Ya, karena memang tadi, begitu lahir sudah dapat banyak kemudahan-kemudahan. Gitu. Dan, nah, karena serba instan, ya dikatakan dia memiliki fighting spirit yang lemah. Nah, ini hanya resume dari suatu riset ya, teman-teman, tapi setidaknya memberikan gambaran lah bagi kita kondisi-kondisi yang terjadi semacam ini. Nah, oke. Sebagai pengantar dari apa yang mau saya paparkan sudah selesai. Jadi ini pemaparan yang ringan-ringan saja dulu, karena itulah yang mendasari kita, yang melatar belakangi kita belajar tentang informatika sosial.